sama dengan refri yang ada di Pangeran Jayakarta, sama dengan refri yang ada di Jalan Perjuangan. Bahwa memang dikonsepkan yang namanya kali itu berada di depan, supaya apa? Supaya dijaga keasliannya, supaya dijaga kebersihannya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan hak, ini kan sudah masuk ke dalam ranah hukum. Tapi saya orang yang konsisten terkait dengan keputusan hukum. Saya pernah membantu warga masyarakat kita yang kemudian dipayunkan puluhan tahun tidak terselesaikan. Saya fasilitasi dia dilakukan pendampingan hukum dengan BPHM. Karena saya dari Pdi Perjuangan, kita punya yang namanya badan yang kemudian terdiri dari orang-orang kader siapa? Berkontribusi di dalam hukum. Alhamdulillah. Soal dalam hukum tenaga kerja ini aja yang meninggal, sudah ada yang juga akhirnya nggak tahu keberadaan kemana, itu akhirnya bisa keluar dan ganti rugi jadi perusahaan yang tidak diperlukan. Ya hampir luar biasa mereka mendapatkan gaji minimum. Yang kedua kita pernah berhadapan dengan yang namanya harta benda. Tidak ada tanah yang kemudian dihapus sebagai tanah milik. Tapi kemudian kita pemerintah dengan warga masyarakat yang ada ini juga dipakai sebagai UMKM, itu kita lakukan opsi lakukan proses ekstern dan akhirnya juga bisa dimenangkan. Nah, saya kira langkah-langkah itu juga perlu dilakukan bukan hanya sebagai pemerintah, karena hari ini pemerintah adalah sebagai jurubaya. Ya, pada saat kemudian hukum sudah ditetapkan bahwa itu memang harus ada ketentuan yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan pelayanan yang bisa. Ya. Jadi memang sudah harus dan itu adalah bagian dari komitmen. Ya, bagaimana nanti bersama-sama untuk melakukan action terhadap PJT bahwa menyatakan bahwa dana itu tidak bisa dilakukan terkait dengan pembebasan lahan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar ya, bagaimana yang namanya program Panen Jaya yang sudah dilakukan dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bekasi dan menggunakan warga masyarakat untuk 3,8 hektar tanam dan kemudian dibangun jadi model, tapi sampai hari ini mulai dari 2015 itu belum terselesaikan. Kenapa? Masih ada masalah antara ahli waris dengan perusahaan yang memiliki hak terhadap lokasi. Jadi memang persoalan tanah itu menjadi persoalan yang sangat rumit. Si anak sampai MK bayangin, sampai memiliki kekuatan hukum sampai MK. Tapi begitu ada gugatan, ada undang-undang baru, itu diproses lagi. Akhirnya diproses menang yang B, yang ada terima hak melakukan undang-undang baru. Sampai hari ini pun tidak selesai. 2023 saya sudah lakukan perubahan. Sudah bersepakat saja seperti apa sih maunya supaya mereka sama-sama happy berhasil. Karena yang punya tanah juga yang ahli waris itu sudah meninggal. Sekarang tinggal ahli waris yang atas namanya itu sudah meninggal. Pada akhirnya tidak ada yang meninggal. Akhirnya sepakat, dibuat perjanjian, sudah melalui tadi lembaga bantuan hukum, sudah melalui diketahui oleh pengadilan. Begitu mau dibayar pemerintah daerah, ternyata ada orang ketiga yang melakukan gugatan. Walaupun datanya nggak benar, datanya menurut kita lemah, nggak bisa, tetap tidak bisa dibayar. Sampai hari ini, sampai 2024, dan harusnya sudah mulai dibayarkan di 2023. Jadi bagi saya, komitmennya adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan haknya, tetapi tentunya dilapisi dengan koridor supaya jangan sampai menimbulkan masalah baru terkait dengan hukum yang ada. Ya, karena apa? Kesalahan administrasi itu bisa dianggap sebagai korupsi. Ini yang kami tidak diketahui oleh masyarakat.
semata-mata bukan karena diambil uangnya untuk kepentingan yang lain. Pada saat ketentuan itu dia bayar beli tumbler warna merah, dia belikan tumbler warna biru. Kalau ini diusut, ini bisa dijadikan solusi. Padahal sama-sama tumblernya. Inilah kondisional yang sangat berharga. Oleh karena itu, ya kalau bagi warga masyarakat tidak ada, ya, di mana Mas Priadanto tidak akan tampil di depan. Ada yang di sini di sekitar terusuk, ada tahu alun-alun terusuk, alun-alun terusuk yang sekarang sudah kita bangun, Wisma Asri, sudah kita bangun kan, di tengah-tengah, ya, tanahnya masih bermasalah, karena itu masih diakui oleh Mega Bekasi. Tapi masyarakat bilang tidak apa-apa, tidak dimaksud oleh masyarakat. Apabila hukum menetapkan bahwa itu harus dibayar dari pemilik Mega Bekasi, ya kita akan bayar. Tapi kita juga punya dasar, karena kita punya segmen awal pada saat pembangunan perumahan di Sumatera.